Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Isdayanti dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas sebelum praktikum modul 3, yaitu evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Capaian pembelajarannya yaitu setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu mengumpulkan data dan informasi terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Yang kedua yaitu mampu melakukan penetapan masalah terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Yang ketiga yaitu mampu melakukan penyelesaian masalah terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Yang keempat yaitu mampu melakukan pengolahan data terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Yang kelima yaitu mampu melakukan pencatatan dan pelaporan terkait evaluasi bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Untuk tinjauan umumnya yaitu mutu bahan baku dan sediaan farmasi merupakan aspek krusial dalam menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat yang dikonsumsi pasien. Evaluasi mutu dapat dilakukan melalui pendekatan kimia dan mikrobiologi sesuai dengan standar farmakope Indonesia, regulasi peraturan pemerintah, dan atau pedoman internasional misalnya WHO, USP, GMP. Yang pertama itu evaluasi mutu secara kimia, meliputi pengujian identitas, kemurnian, kadar, dan stabilitas bahan baku dan produk jadi. Metode analisis yang digunakan dapat berupa titrimetri, gravimetri, spektrofotometri, kromatografi seperti KLT, KCKT, dan GC, hingga spektrofotometri massa. Tujuan utamanya yaitu memastikan zat aktif sesuai spesifikasi bebas dari pengotor berbahaya serta konsisten dengan klaim label. Yang keduanya itu evaluasi mutu secara mikrobiologi, berfokus pada kontaminasi mikroba dalam bahan baku maupun sediaan farmasi, meliputi uji angka lepeng total, cemaran spesifik seperti E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, jamur atau kapang, uji sterilitas, serta uji endotoksin. Sangat penting terutama untuk sediaan steril seperti injeksi, optalmik, infus, maupun produk non-steril, tablet, sirup, kosmetik, dan herbal. Untuk pertanyaan pertama yaitu, sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Yang jawabnya yaitu parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umumnya dipersyaratkan dalam Farmakope Indonesia yaitu meliputi 1. Identitas, uji kualitatif untuk memastikan bahan benar. Kedua yaitu kadar atau potensi
uji kuantitatif untuk memastikan kekuatan zat aktif. Ketiga yaitu kemurnian meliputi batas cemaran, logam berat, sisa pelarut, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sifat fisik, seperti warna, bau, bentuk, titik lebur, titik didih, pH, kelarutan, dan kadar air. Yang kelima itu ada sifat kimia, seperti reaksi kimia khas untuk identifikasi. Yang keenam yaitu cemaran mikroba dan endotoksin untuk sediaan steril dan non-steril. Yang ketujuh ada stabilitas untuk memastikan tidak terjadi degradasi selama penyimpanan. Yang kedua yaitu sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan dalam Farmakope Indonesia antara lain 1. Spektrofotometri UV visible. Yang kedua, spektrofotometri inframerah atau IR. Yang ketiga, kromatografi seperti KLT, KCKT, APLC, dan GC. Yang keempat yaitu titrimetri seperti asam basa, redox, kompleksometri, argentometri. Yang kelima yaitu gravimetri. Yang keenam yaitu polarimetri dan refraktometri. Yang ketujuh potensiometri dan konduktometri. Yang kedelapan spektrofotometri serapan atom AAS. Yang pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Bentar. Bentar, maaf ya. Salah. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi, sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope. Terus pengertiannya yaitu pengujian mikrobiologi itu bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku dan sediaan farmasi aman, bebas dari mikroorganisme berbahaya, serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Secara umum, terdapat 5 jenis uji mikrobiologi utama, yaitu yang pertama, uji sterilitas. Tujuannya untuk memastikan bahwa sediaan steril seperti parenteral, oftalmik, implan, dan lainnya benar-benar bebas dari mikroorganisme hidup, seperti bakteri dan jamur. Untuk prinsipnya yaitu sampel diuji dengan menanamnya pada media kultur steril, kemudian diinkubasi dalam kondisi yang sesuai. Jika tidak ada pertumbuhan mikroba, kesediaan dinyatakan steril. Yang lalu ada ini media yang digunakannya. Yang pertama itu fluid ioglikolat medium
atau VTM. Itu untuk mendeteksi bakteri aerob dan anaerob ya. Terus yang kedua itu ada soybean casein digest medium TSP. Itu tuh untuk mendeteksi jamur dan bakteri aerob. Lalu untuk masa inkubasinya itu 14 hari. Untuk interpretasi hasil, tidak ada pertumbuhan. Itu artinya steril. Kalau seandainya ada pertumbuhan, itu berarti tidak steril. Yang kedua yaitu ada uji angka lempeng total ALT. Tujuannya yaitu untuk menghitung jumlah total mikroorganisme hidup, bakteri, dan jamur dalam bahan baku atau sediaan non-steril. Prinsipnya yaitu sampel diencerkan dan ditanam pada media padat, biasanya flat coat agar setelah inkubasi, jumlah koloni yang tumbuh dinyatakan dalam CPU per gram atau CPU per mil. Interpretasi hasilnya tuh harus berada di bawah batas maksimum sesuai dengan Farmakope Indonesia. Yang ketiga itu ada uji angka paling mungkin atau APM ya, atau MPN test. Ini tujuannya untuk memperkirakan jumlah mikroba dalam sampel cair secara statistik, terutama bila jumlah mikroba sangat sedikit. Prinsipnya dilakukan dengan serangkaian pengenceran tabung berisi media cair. Setelah inkubasi, tabung yang menunjukkan pertumbuhan keruh dihitung dan dibandingkan dengan tabel MPN, Most Probable Number. Media yang umumnya digunakan yaitu laktose broth brilliant. Lalu laktose broth brilliant, green bile broth. Untuk interpretasi hasilnya, nilai hasil dinyatakan sebagai MPN per mil atau MPN per gram dan dibandingkan dengan batas Farmakope. Yang keempat itu ada uji endotoksin bakteri atau LAL test atau Limulus ameboistelisate test. Tujuannya untuk mendeteksi adanya endotoksin pirogen yang berasal dari dinding sel bakteri gram negatif. Endotoksin bisa menimbulkan demam jika masuk ke tubuh manusia melalui produk injeksi. Untuk prinsipnya yaitu endotoksin bereaksi dengan reagen LAL, enzim dari darah kepiting Limulus polyhemus, membentuk gumpalan atau gel cloud atau turbiditas. Terus ada 3 metode yaitu gel cold, turbidimetrik, kinetik chromatogenik. Untuk interpretasi hasil, jika terbentuk gumpalan positif endotoksin, tidak memenuhi syarat. Jika tidak ada reaksi, berarti memenuhi syarat. Lalu yang kelima, ada uji identifikasi mikroba spesifik. Tujuannya untuk memastikan bahwa sediaan tidak mengandung mikroba patogen tertentu yang berbahaya bagi manusia. Mikroorganisme yang diuji yaitu yang pertama
E. coli, yang kedua Pseudomonas aeruginosa, yang ketiga Staphylococcus aureus, yang keempat Salmonella sp, yang kelima Candida albicans. Untuk interpretasi hasil itu tidak ada mikroba patogen yang terdeteksi. Artinya dia memenuhi syarat sesuai Pharmacopeia Indonesia. Ini adalah yang pertanyaan yang keempat. Baca dan buatlah rangkuman beberapa instrumen seperti tabel di berikut. Ini ada yang pertama itu spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, lalu ada KLT. Keterangannya yaitu yang ditanyakan prinsip metodenya, syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metodenya, terus prinsip analisis kualitatif, lalu prinsip analisis kuantitatif, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis. Untuk jawabannya, yang pertama itu spektrofotometri UV visible. Prinsip metodenya penyerapan cahaya UV atau visible oleh molekul pada panjang gelombang tertentu. Syarat sampel yang dapat dianalisis yaitu larutan jernih, tidak berwarna pekat, terus stabil terhadap cahaya. Jadi untuk sampel itu larutannya harus yang benar-benar jernih, yang larut dalam aqueous atau apa, pokoknya yang larut aja. Jangan ada warna gitu. Harus jernih. Terus prinsip analisis kualitatifnya dikenali dari panjang gelombang maksimum atau serapan maksimum khas. Prinsip analisis kuantitatif berdasarkan hukum Lambert-Beer. Ini rumusnya. Lalu ada ini faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisisnya, titik kritis ya, yaitu panjang gelombang, kejernihan larutan, terus pelarut, sama kalibrasi instrumen. Sebentar saya izin untuk mengisi daya dulu. Baik, maaf saya lanjutkan lagi untuk ininya. Yang kedua itu ada spektrofotometri inframerah. Untuk prinsip metodenya itu penyerapan radiasi inframerah oleh gugus fungsi molekul. Lalu syarat sampel yang dapat dianalisisnya sama larutan jernih, tidak berwarna pekat, stabil terhadap cahaya. Terus prinsip analisis kualitatifnya identifikasi gugus fungsi dari spektrum inframerah. Yang keempat, prinsip analisis kuantitatif yaitu berdasarkan luas area puncak serapan pada pita spesifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya yaitu ketebalan sampel, kondisi kelembaban, kualitas KBR atau pelat. Lalu ada kromatografi cair kinerja tinggi. Prinsip metodenya yaitu pemisahan komponen berdasarkan
interaksi antara fase diam dan fase gerak. Syarat sampel yang dapat dianalisisnya yaitu sampel cair, larut dalam pelarut yang digunakan. Prinsip analisis kualitatifnya berdasarkan waktu retensi (RT) dibandingkan standar. Untuk prinsip analisis kuantitatifnya yaitu berdasarkan luas area atau tinggi puncak kromatografi. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya, yaitu komposisi fase gerak, tekanan, pH, suhu kolom, dan volume injeksi. Lalu untuk KLT itu prinsip metodenya pemisahan komponen berdasarkan daya serap antar fase diam, padat, dan fase gerak cair. Jadi fase diamnya tuh padat dan fase geraknya cair. Contohnya yang fase diam itu kayak silika gel gitu. Fase geraknya cair bisa contohnya ini. Banyak lah ya. Kayak pelarut sesuai. Jadi pelarutnya tuh sesuai sama si zat aktifnya. Terus syarat sampel yang dapat dianalisisnya, larutan sampel yang dapat diaplikasikan pada pelat silika. Prinsip analisisnya, analisis yang kualitatifnya itu berdasarkan RF, retention factor, dibanding standar. Prinsip analisis kuantitatif itu berdasarkan intensitas noda pada pelat dibandingkan standar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya itu jenis pelat, fase gerak, saturasi ruang, teknik penotolan, visualisasi. Jadi kalau KLT itu teknik penotolannya tuh harus benar, kayak nggak boleh kebanyakan dan nggak boleh terlalu sedikit banget. Dan itu tuh di sampelnya tuh dimasukin ke pipa kapiler yang kecil, itu ada di laboratorium. Biasanya ini di praktikum KF sama bahan alam itu pakai KLT. Lalu ini pertanyaan yang terakhir. Bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai tabel. Jadi yang tadi kan kimia, sekarang yang mikro. Sama ya prinsip, metode, tujuan pengujian, media yang digunakannya apa, terus masa inkubasinya, interpretasi datanya, terus prinsip pengambilan kesimpulan, sama faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis. Di sini ada uji sterilitas, ada ALT atau angka lempeng total. Di sini ada APM, angka paling mungkin. Lalu ada uji endotoksin. Ini jawabannya. Yang pertama itu prinsip metode dari uji sterilitas. Tidak adanya mikroba yang tumbuh pada media steril. Jadi nanti kan ada medianya. Nah, medianya kan bening kan. Lalu kita tuh kayak contohnya, kalau seandainya ada mikroba, dia tuh bakal, yang jernihnya tuh bakal keruh gitu.
Terus tujuan pengujiannya itu memastikan sediaan bebas mikroba hidup. Ya, 24-48 jam pada suhu 35-30 derajat Celcius. Untuk interpretasi datanya, hasil dinyatakan dalam mPn per mil atau mPn per gram. Untuk prinsip pengambilan kesimpulannya, nilai kurang dari batas syarat farmakope ya. Berarti dia memenuhi syarat. Ini untuk nilai batasnya bisa dilihat di farmakope. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu kualitas media, suhu inkubasi, terus waktu inkubasi. Lalu yang terakhir ada uji endotoksin. Uji endotoksin itu reaksi antara untuk prinsip metodenya reaksi antara endotoksin dan reagen LAL. Tujuan pengujiannya menentukan
menunjukkan ada tidaknya endotoksin bakteri gram negatif. Media yang digunakan itu LAL reagent water. Untuk masa inkubasinya sesuai prosedur reaksi sekitar 30-37 derajat Celcius selama 1 jam. Representasi datanya, uji endotoksin itu adanya gel, cloud, atau turbiditas menunjukkan adanya endotoksin. Prinsip pengambilan kesimpulannya itu jika negatif endotoksin berarti memenuhi syarat. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya kayak pH,